Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para saudaraku kaum muslimin muslimat seiman serta seagama yang mudah-mudahan senantiasa dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, detik ini, Allah kepada kita memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Sejak dari pagi ketemu siang, siang ketemu sore, sore ketemu malam, terus begitu berputar waktu demi waktu. Allah kepada kita masih memberikan di antara nikmat sehat, nikmat panjang umur. Inilah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nikmat bertambah dan semakin bertambah. Melanjutkan daripada komentar kami ini, yaitu mengenai perbanyaklah mengingat memotong kelezatan, yaitu kematian. Sudah saya katakan, kematian kapan saja bisa terjadi. Berapa banyak persaudara kita, sanak, famili, teman kerabat, teman dekat kita sudah Allah panggil satu persatu. Nanti giliran kita akan mengalami hal yang sama, yaitu mengenai kematian. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, Al-Mulk ayat pertama. Jelas Allah menyatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, mematikan kamu, hidupkan, Allah matikan lagi, hidupkan, Allah matikan lagi, hidupkan lagi. Supaya apa? Agar Allah melihat ahsanu amala, perbuatan amal baik. Jadi bukan soal pangkat jabatan yang tinggi, harta yang banyak, wajah yang tampan, wajah yang cantik berperempuan. Tidak. Tapi Allah lihat adalah siapa yang paling baik amal perbuatannya. Kalau kita hidup terus di dunia ini, nggak ada kematian, nanti kepada siapa kita mengharapkan pahalanya? Makanya hidup ada mati, supaya kita melihat bagaimana perjuangan kita selama beramal di alam dunia ini. Ada hidup, ada mati. Mati, hidup lagi. Nanti di akhirat kita melihat amalan yang kita perbuat. Banyak dunia ini yang sudah mati, yang matinya tabrakan, yang matinya matanya keluar, yang perutnya nemburak, kelindes truk, kelindes mesin giling, jatuh di motor, brak, mokat koit paeh. Tapi itu ternyata matinya adalah bohong-bohongan. Sinetron dalam film dibayar matinya jutaan, miliaran, yang hebat main filmnya tanpa stuntman, hebat mainnya. Tapi ternyata itu adalah mati bohong-bohongan. Tapi nanti kiranya adalah merasakan mati yang sebenar-benarnya mati, bukan mati bohongan lagi, bukan mati sendok lagi, bukan mati main film lagi, bukan mati sinetron lagi, mati yang benar-benarnya mati. Jelas Allah menyatakan, summa innakum ba'da zalika lamayitun. Nanti kita akan merasakan mati yang sebenar-benarnya mati. Mati kapan saja bisa terjadi. Dia para saudara kita, sanak, menalitolan, nanti kita akan mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi kembali pada masa tadi, jadi Allah ini melihat siapa yang paling baik amal perbuatannya. Soal harta pangkat jabatan, banyak yang punya. Ilmu, banyak orang yang punya. Kehebatan, banyak orang yang punya. Tapi nanti penentuannya adalah bagaimana nasib dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal perbuatan yang baik. Amal yang soleh, amal yang bagus Allah terima.
mohon maaf saja kalau kita meninggal atau mati menghadap Allah dengan pahala yang banyak katanya. Belum tentu nih. Saya ragu-ragu apa kalau terima amal perbuatannya. Sholat saya masih kurang, zakat saya masih kurang, sodako saya masih kurang. Tapi alhamdulillah Allah punya sifat Rahman Rahim, kasih dan sayang. Nanti kita masuk surga semuanya mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengharapkan dengan pahala saja amalan soleh, mungkin amalan kita masih kurang. Saya katakan lagi, Allah punya sifat Rahman Rahim, kita masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi bukan kita diam saja tanpa beramal soleh, tanpa beribadah. Tidak harus beribadah. Tenang, Allah kan masuk mengasih malah penyayang, tenang aja, surga rahmat Allah. Enggak begitu, tetap berjuang, beramal soleh, beribadah. Nanti Allah akan melihat kita, ini orang kok beramal kagak ibadah, kagak kok mapen surga aja. Beramal dulu, bekerja dulu, baru kita mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omong kosong, pengen rahmat, pengen pahala, tapi tanpa ibadah, nonsen, omong kosong. Manistaqula jannah, barang siapa mengharapkan surga, sahabat dia harus banyak berbuat kebajikan agar apa? Rahmat Allah turun kepada kita. Inilah barangkali tulis saja Mas Roji. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.